wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menganalisis jurnal pengembangan bahan ajar tematik dalam implementasi kurikulum 2013 Sekolah Dasar tahun 2017 oleh Stevia Oktaviani. Kegiatan pembelajaran yang bisa dikatakan berhasil jika terjadi perubahan pada proses pembelajaran. Pada peserta didik, ada respon timbal balik positif dalam aktivitas belajar peserta didik dalam hal lingkup fisik, mental, dan emosional pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator dalam rangka meningkatkan aktivitas proses pembelajaran siswa. Di sini, guru harus mempunyai bahan ajar dalam pembelajaran tematik yang mampu mengembangkan individu peserta didik agar lahir setiap individu yang mandiri, terampil, mental, dan kemampuan intelektual yang lainnya. Dalam proses pembelajaran yang baik, agar mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai, dalam proses pembelajaran tersebut harus ada implementasi yang baik juga. Agar pembelajaran tematik dapat tercapai tujuannya, implementasi pada jurnal ini yakni dengan peserta didik memperoleh pengalaman langsung. Jadi di mana saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik langsung guru harus mempunyai pedoman pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi di mana guru harus membuat sumber belajar yang akan diampunya untuk 1 tahun ke depan. Jadi di sana guru bisa mengembangkan bahan ajar yang sudah dia buat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dia dapat memperoleh pengalaman dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Jadi dia bisa belajar dari sumber belajar yang dia ampu, lalu proses pembelajaran berlangsung, media yang dipaparkan oleh seorang guru itu bisa terlihat langsung dan nyata yang dilihat oleh peserta didik. Jadi mereka dapat langsung memahami dan menganalisis juga apa yang dia pelajari dan makna yang dia pelajari pada pembelajaran tersebut. Kelebihan tematik dalam jurnal ini menurut saya dapat membuat peserta didik terlibat secara langsung aktif dalam proses pembelajaran dan memberdayakan peserta didik memecahkan masalahnya serta tumbuhnya kreativitas sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di sini perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Jadi semua yang berkenaan dengan benda manusia yang digunakan menjadi sumber belajar. Contohnya siswa. Siswa bisa sebagai bahan ajar dan bisa juga sebagai sumber belajar kita. Jadi bahan ajar atau sumber belajar bukan hanya RPP, silabus, dan lain sebagainya saja. Akan tetapi bahan ajar seperti RPP itu karakteristiknya spesifik yang disusun oleh guru sebelum mengajar untuk pembelajaran 1 tahun ke depannya, seperti itu. Sumber belajar juga bisa seperti paket, buku-buku LKS, dan buku-buku dari pusat kurikulum atau pemerintahan yang di sana bisa disinkronkan dengan anak pada saat proses pembelajaran berlangsung pada lingkungan belajar anak masing-masing, seperti itu. Jadi dalam penelitian pada jurnal ini, implementasi pembelajaran tematik dibutuhkan bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar dinilai lebih praktis dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.